Hai, perkenalkan nama saya Juza Sari Maulana. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025. Untuk pembelajaran hari ini kami mendalami lagi terkait nilai-nilai berakhlak. Namun fokus pada 2 poin utama, yaitu kompeten dan harmonis. Pembelajaran ini sungguh membuka wawasan saya mengenai bagaimana kedua nilai ini tidak hanya menjadi jargon, tetapi juga harus diimplementasikan dalam setiap tindakan sebagai seorang aparatur sipil negara. Saya memahami bahwa kompeten bukan hanya sekedar kemampuan teknis. Nilai kompeten adalah tentang terus belajar dan meningkatkan kompetensi ataupun kapabilitas diri untuk memberikan kualitas yang terbaik. Seorang ASN harus selalu ingin tahu, harus selalu belajar, dan tidak mudah cepat puas dengan ilmu yang dimiliki. Saya belajar bahwa menjadi kompeten itu artinya meningkatkan pengetahuan. Saya harus proaktif mengikuti webinar, pelatihan, seminar untuk memperbaharui pengetahuan saya. Kemudian yang kedua, ketepatan dan kualitas. Dalam pekerjaan, saya harus memastikan data yang saya gunakan itu akurat dan reliable. Ini adalah bentuk tanggung jawab dan profesionalitas. Kemudian yang ketiga, analisis mendalam. Kompeten juga berarti mampu melakukan analisis mendalam untuk memecahkan suatu masalah. Ini tidak hanya soal mengerjakan tugas, tapi juga memberikan solusi yang inovatif dan tepat sasaran. Intinya nilai kompeten ini mendorong saya untuk menjadi pribadi yang lebih adaptif dan terus berkembang, sehingga saya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Yang kedua itu terkait dengan nilai harmonis. Apa aja yang saya pelajari dari nilai harmonis? Jadi, nilai ini mengajarkan saya untuk saling peduli dan menghargai perbedaan, serta membangun lingkungan yang kondusif. Saya menyadari bahwa keberhasilan dari suatu pekerjaan itu tidak hanya mengandalkan individu, tetapi merupakan hasil kerjasama dari sebuah tim. Seberapa baik kita berinteraksi satu sama lain. Adapun beberapa poin penting dari nilai harmonis yang bisa kita pelajari itu adalah, yang pertama itu adalah kerjasama lintas tim. Saya harus lebih terbuka dan ramah dalam berkoordinasi dengan rekan kerja dari unit lain. Mendengarkan masukan dan menghargai sudut pandang itu adalah kunci. Yang kedua, saling menolong. Jika ada rekan yang mengalami kesulitan, saya harus bersedia untuk membantu dan menolong tanpa diminta. Sikap saling tolong-menolong ini akan menciptakan rasa ataupun sifat kekeluargaan yang semakin kuat. Kemudian yang ketiga, sinergi. Saya harus menghargai kontribusi setiap anggota tim. Dengan begitu, setiap orang akan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Lingkungan kerja yang harmonis akan membuat proses kerja menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Kedua nilai ini saling terkait satu sama lain. Tanpa kompetensi, kita sulit memberikan kontribusi nyata. Namun, tanpa keharmonisan, kompetensi yang kita miliki tidak akan maksimal karena kurangnya kolaborasi. Kedepannya, saya berkomitmen untuk menerapkan kedua nilai ini secara seimbang. Saya akan terus mengasah kompetensi saya, sekaligus membangun hubungan kerja yang harmonis dengan rekan kerja lainnya. Nah, untuk implementasinya, kedua nilai ini itu bisa saya terapkan dalam ruang lingkup kerja, terutama saya ditempatkan di seksi penataan dan pemberdayaan, itu terkait dengan kegiatan membuat peta analisis. Adapun contoh nilai harmonis dan kompeten yang bisa diterapkan itu adalah yang pertama, untuk membuat peta analisis sendiri itu kita harus mempelajari terlebih dahulu, baik belajar dari senior ataupun belajar secara mandiri terkait dengan cara penggunaan ArcGIS, dan dimana hal tersebut akan meningkatkan pengetahuan terkait dengan teknik analisis data spasial dari ArcGIS. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan berusaha untuk belajar baik secara mandiri ataupun dari tim ataupun rekan lain itu menunjukkan komitmen kita terhadap nilai kompeten, karena kita mau untuk terus belajar, untuk mau mengasah kemampuan, kompetensi dalam memahami suatu metode. Kemudian terkait dengan kelengkapan data-data pemohon yang akan dimasukkan ke dalam sistem ArcGIS atau peta, itu kita harus mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada tim loket terkait kelengkapan data pemohon tersebut. Nah, proses mengkoordinasikan ini itu juga bisa menunjukkan salah satu bentuk penerapan dari nilai harmonis.